Otak dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, dan batang otak. Cerebrum fungsinya sebagai pusat kendali, memiliki 2 hemisfer yang juga biasa disebut sebagai otak kiri dan otak kanan. Otak kiri mengendalikan sisi kanan tubuh, sebaliknya otak kanan mengendalikan sisi kiri tubuh. Cerebrum masing-masing memiliki 4 lobus. Lobus pertama yaitu lobus frontal, kemudian lobus parietal, occipital, dan temporal. Lobus frontal fungsi utamanya yaitu untuk berpikir dan pengambilan keputusan, kontrol gerakan secara sadar, dan mengatur kepribadian dan emosi, serta produksi bicara. Contohnya ketika merencanakan suatu hal, menggerakkan tangan ketika menulis, ngomong saat presentasi atau ngomong seperti saat ini, dan perasaan seperti sedih, marah, senang, dan sebagainya diatur di lobus ini. Kerusakan di lobus frontal dapat menyebabkan perubahan kepribadian jadi impulsif atau apatis. Contohnya orang jadi gampang marah atau bertindak tanpa pikir panjang, sulit mengambil keputusan, kemudian lemah atau lumpuh bagian tubuh, biasanya sisi berlawanan, kemudian gangguan bicara seperti afasia Broca. Lobus parietal fungsinya mengolah sensasi tubuh seperti sentuhan, suhu, dan nyeri. Lobus ini juga membantu kita untuk mengetahui posisi tubuh, ruang, dan arah. Misalnya merasakan panas ketika menyentuh api, mengetahui posisi tangan tanpa membuka mata, dan memahami mana kanan dan mana kiri. Kerusakan di lobus parietal biasanya berkaitan dengan gangguan sensasi tubuh dan persepsi tubuh atau ruang. Contohnya mati rasa, tidak bisa membedakan panas atau dingin, sulit mengenali benda lewat sentuhan. Contohnya orang bisa pegang benda tapi tidak tahu itu apa tanpa melihat. Jika kerusakannya terjadi hanya sebelah dari bagian otak atau cerebrum, misalnya dari kanan otak, maka menyebabkan spatial neglect, atau contohnya seseorang tidak menyadari atau mengabaikan sisi tubuh kirinya. Lobus occipital fungsinya mengolah penglihatan. Ini adalah pusat utama visual. Semua informasi dari mata diproses di sini supaya kita bisa melihat secara sadar. Mata cuma menangkap cahaya, tapi yang membuat kita bisa memahami apa yang dilihat itu adalah lobus occipital. Kalau lobus occipital rusak, biasanya hampir semuanya berkaitan dengan visual dan penglihatan. Gejalanya berupa gangguan penglihatan, misalnya penglihatan jadi kabur dan kehilangan sebagian lapang pandang. Kebutaan kortikal, mata sebenarnya normal tapi otak tidak bisa memproses gambar. Sulit mengenali benda atau visual agnosia, orang bisa melihat tapi tidak tahu apa yang dilihat. Dan halusinasi visual, kadang bisa melihat cahaya, bentuk, atau bayangan yang sebenarnya tidak ada. Lobus temporal fungsinya mengolah suara atau pendengaran. Di sini ada korteks auditori yang memproses suara yang kita dengar dari telinga. Selain itu, fungsi lobus temporal yaitu mengolah ingatan. Di dalam lobus temporal ada struktur penting seperti hipokampus yang berperan dalam pembentukan memori. Pemahaman bahasa, terutama di sisi kiri, ada area yang membantu kita memahami arti kata atau yang disebut sebagai area warnik. Kalau lobus temporal rusak, maka gangguan di sini biasanya berkaitan dengan ingatan, pemahaman suara, dan pendengaran. Gejalanya berupa gangguan ingatan, misalnya sulit mengingat kejadian baru, lupa percakapan yang baru terjadi, sulit memahami bahasa, atau yang disebut sebagai afasia warnik, biasanya kalau kerusakan di sisi kiri. Misal, bicara lancar tapi tidak nyambung, dan sulit memahami orang berbicara. Dan gangguan pendengaran, bukan tuli, tapi sulit memahami suara yang didengar.